Ini uang sudah saya siapkan. Kamu mau lihat uangnya? Ini baru beberapa aja ya, karena koper ini tidak muat. Yang di Mas Indra juga masih ada. Di zoom Mas Indra, biar teman-teman tahu. Asli. Saya minta bayinya. Tidak apa-apa, saya mau ngobrol lebih banyak. Silahkan ambil, tapi nanti saya tidak akan mengambil hak kamu lagi, itu tidak mungkin. Putih Mas wajahnya, karena memang belum manusia sempurna ya. Tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi malam ini malam yang sudah saya janjikan ya kepada teman-teman untuk mengubah bayi Kunti ini menjadi manusia ya teman-teman ya. Nah, saya ditemani dengan Mas Taufik. Saya habis pulang penelusuran karena tadi hujan lebat. Jadi Mas Indra itu basah kuyup teman-teman. Saya suruh pulang dan saya ajak Mas Taufik untuk ke rumah saya ya teman-teman. Dan ini adalah malam yang tepat untuk mengubah bayi Kunti ini menjadi anak manusia teman-teman. Karena syarat untuk mengubahnya adalah setelah kemarau panjang, hari dimana hari itu pertama kali hujan deras, itu waktu yang tepat untuk mengubahnya menjadi manusia teman-teman, seperti itu. Nah, Mas Taufik kan belum tahu ceritanya ya. Ini itu saya beli baju ini dengan harga yang cukup mahal. Dan kenapa saya beli? Karena saya nggak yakin kalau nanti ini kan dicuri ya Mas. Jadi ini adalah anak dari seorang Kunti Mas, yang saya sempurnakan menjadi manusia. Dia hamil, tapi Kunti itu hamil ya teman-teman. Tapi ada seorang laki-laki yang memang belum dapat jodoh. Dia itu melakukan perjanjian kepada sesepuh yang sangat sakti teman-teman. Jadi sesepuh itu mengatakan kalau kamu ingin dapat jodoh, kamu harus menghamili perempuan itu. Perempuan itu adalah Kunti teman-teman. Nah, dia akan berubah menjadi manusia ketika dia melahirkan anak ini gitu. Jadi saya sempurnakan teman-teman, saya bantu melahirkan. Kan kalian udah lihat videonya kan, saya bantu melahirkan, terus anaknya keluar, ternyata anaknya dicuri sama sesepuh itu gitu teman-teman. Karena mungkin dia, intinya mungkin dia sudah punya rencana ya, karena pastinya dia itu mikir teman-teman, ini pasti kalau saya curi bayi ini, orang yang dulu maksudnya orang itu saya ya teman-teman ya, orang yang dulu membantu melahirkan itu pasti akan mencari saya dan mengasih saya uang banyak gitu. Itu mungkin yang ada di dalam pikiran sesepuh tersebut teman-teman. Jadi dia mencari kesempatan lah mengambil bayi ini dengan timbal balik saya ngasih uang lah gitu teman-teman. Mungkin dia punya pemikiran seperti itu karena apalagi yang dia harapkan teman-teman selain uang gitu. Nah, karena saya yakin bahwa kalau anak ini dibiarkan sama sesepuh tersebut, pasti nantinya akan bahaya teman-teman, tidak terawat, bahaya, malam-malam bisa nyawanya hilang. Jadi saya mempunyai pikiran dan saya sudah diskusi juga sama keluarga, saya membeli anak ini, saya asuh, saya angkat menjadi anak angkat saya teman-teman ya gitu. Tapi jangan kalian anggap video ini, melihat video ini ya teman-teman ya, kalian itu Bu Fani beli anak orang gitu ya untuk dijadikan anak angkat. Nanti kalau ada orang yang punya anak banyak terus ribet ekonomi, nggak bisa bayar rumah sakit, kalian suruh saya beli gitu. Itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya beli? Karena saya yakin anak ini nantinya memiliki kelebihan. Kenapa memiliki kelebihan? Karena ada tanda di bagian sini, tapi saya tidak bisa kasih tahu untuk saat ini, entah besok-besok ya teman-teman ya, karena dia masih terlalu bayi, terlalu kecil. Saya tidak akan mengasih tahu teman-teman. Nah, saya akan kasih tahu ke kalian kalau ini nanti berubah menjadi manusia, dia akan memiliki postur tubuh layaknya bayi manusia teman-teman pada umumnya. Ini kan bayi Kunti, jadi dia cenderung lebih kecil. Nantinya kalau sudah berubah menjadi manusia, dia layaknya seperti bayi manusia ya, 3 kilo 2 on, 3 kilo setengah, 2,7. Kalau seperti ini kan seperti bayi prematur lah ya teman-teman ya.
1,5, 1,4, 1,2 gitu ya teman-teman. Karena dia lahir dari rahim yang bukan manusia teman-teman. Nah, saya kasih tahu juga ciri-cirinya si bayi Kunti ini, dia cenderung tidak nangis teman-teman. Dia nangis tapi kalau mungkin merasa nggak nyaman, terus mau pup nggak bisa, karena dia pupnya bukan seperti bayi manusia pada umumnya Mas Taufik gitu. Nangisnya pun dia cenderung pelan tapi kencang gitu, tapi bukan yang baur-baur wah wah, bukan ya teman-teman ya, bukan ya, dia pelan halus tapi kencang teman-teman, tapi suaranya halus. Nah, ibunya kemarin sore kesini, dia antar ASI teman-teman. Nah, karena kita itu jauh, nggak mungkin kan ibunya kesini terus nganterin ASI. Jadi ini kami susuin dengan susu yang sudah kami sediakan teman-teman. Nanti kalian tanya lagi di komen, itu disusuin apa Mbak Fani, apa disusuin ASI. Saya kan juga punya bayi ya Mas. Mohon maaf saya tidak menyusui anak saya teman-teman ya, karena ASI saya tidak keluar, jadi saya juga tidak menyusui anak saya. Nanti kalian anggap saya nyusuin anak saya juga nyusuin anak ini barengan, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Walaupun sama-sama jenis kelaminnya laki-laki, tapi tidak boleh teman-teman gitu, karena dia lahir di rahim yang berbeda teman-teman gitu. Nah Mas Taufik, setelah kemarau panjang ini kan baru pertama kali hujan ya Mas ya. Tadi sebenarnya mau saya sempurnakan menjadi manusia dari tadi teman-teman, tapi hujan deras. Saya takut suara hujan itu mengganggu suara saya, saking derasnya, beneran teman-teman, deres banget. Nah ini udah agak rintik-rintik, udah lumayan terang, jadi ini saya akan merubah menjadi manusia teman-teman. Nah, habis pulang penelusuran, saya juga melewati rumahnya ibu ini teman-teman, tapi saya tidak bilang ibunya ini ya, kalau ini mau saya rubah menjadi manusia, saya tidak bilang teman-teman, karena yang saya takutkan nanti dia mengambil anak ini. Tapi dia juga paham kok, walaupun saya tidak bilang saya rubah anaknya, dia juga kerasa Mas gitu ya. Sekarang seperti ini aja ya teman-teman ya. Iya, nantinya kalau anak ini saya kembalikan, ini kan masih anak Kunti ya, saya sempurnakan menjadi manusia. Nah kalau ini saya kembalikan kepada ibunya, yang saya takutkan nanti ibunya tidak bisa mengurus. Kenapa tidak bisa mengurus? Karena dia itu dulunya Kunti Mas, dan berubah menjadi manusia. Nah dia itu udah dikucilkan sama warga Mas, jadi dia itu intinya dimusuhi warga lah intinya, karena warga tahu dia itu asal usulnya bukan manusia teman-teman. Jadi yang saya takutkan nanti dia tidak fokus mengurus anak, dia mengalami baby blues, terus nanti dia malah kayak yang di TV-TV ya Mas, yang menganiaya anaknya gitu teman-teman. Jadi saya sudah punya pemikiran yang jelek, tapi ini untuk kebaikan, bukan saya suuzon, tapi ini saya tuh mencegah ya Mas ya. Saya sedia payung sebelum hujan, dan saya tidak mau itu terjadi, makanya saya mau asuh aja. Tapi saya sudah perjanjian sama si Kunti tersebut yang sudah saya sempurnakan menjadi manusia. Kalau anak ini saya asuh, entah apapun yang terjadi, entah dia besok mau jadi apa, tolong jangan pernah kamu ambil teman-teman gitu. Saya sudah melakukan perjanjian seperti itu. Nah Mas Taufik, saya sudah mendapatkan doa dari sesepuh yang udah tua banget Mas Taufik. Kapan-kapan kita kunjungi ke sana ya. Boleh. Ya, dia ada di balik gunung, kita bisa sebutkan. Mungkin diantara kalian sudah ada yang paham, karena banyak sekali konten kreator sudah mendatangi tersebut teman-teman. Udah ya di balik gunung. Memang teman-teman, katanya dia mempunyai ular ingon-ingon ular teman-teman, peliharaan ular, dan ular itu melilit gunung itu bisa Mas. Jadi satu ular itu bisa badannya mengelilingi gunung tersebut. Gunung kan besar ya Mas ya. Berarti kalian sudah bisa membayangkan seberapa besar ular tersebut gitu teman-teman. Ya, saya waktu ke sana pun lihat, dan ular itu nggak di gunungnya sih. Maksudnya saya melihatnya nggak lagi ngelilitin gunung. Saya melihatnya dia sedang di bawah jembatan. Saya nggak bisa kalian tahu ya. Nanti kalian bisa menebaknya malah. Ya.
nanti kalau ada orang yang dinampakin lah ya teman-teman ya, dia kadang melingkar di TV, di gunung. Kenapa saya bilang TV ya Mas? Nah, kalau misalnya Mas Taufik lagi mendaki di gunung itu, Mas Taufik melakukan kesalahan. Nah, Mas Taufik tuh diliatin sama ular itu, ngelilitin gunung. Ada juga katanya ada yang dinampakin ular itu berdiri kayak pohon gitu teman-teman. Banyak lah mitos-mitosnya. Itu bukan mitos sih, memang nyata teman-teman. Saya juga kesana untuk meminta doa menyempurnakan ini menjadi manusia. Ya Mas Taufik, tanpa basa-basi kita sempurnakan saja ini menjadi manusia karena waktunya sudah mepet. Ini mau iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Taufik, keluar ada asap di bagian perutnya. Kelihatan Mas Taufik? Mungkin di kamera bisa kelihatan, bisa tidak ya. Mas Taufik bantu Al-Fatihah 7 kali dalam hati Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata saya yang kena ini Mas. Mata saya yang kena Mas. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mawujud. Ada sosok yang mau keluar Mas Taufik. Ya, karena dia anak kunti, jadi dia memiliki kawan teman-teman gitu. Ada kawan lah intinya. Mawujud kalau kamu keluar, tapi kalau enggak jangan ganggu ritual saya. Ngajar. Al-Fatihah 7 kali Mas Fik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Taufik. Lucu sekali Mas. Teman-teman lihat perubahannya, dia seperti bayi pada umumnya ya teman-teman ya. Kain ini kain dari sesepuh tersebut teman-teman ya. Jadi dia menitipkan kain yang pertama untuk melilit bayi itu, sama dia menitipkan lagi 4 Mas gitu. Tapi semua sama kayak gini teman-teman. Nah katanya ini tidak boleh lepas gitu, ibaratnya tidak boleh jauh dari kain ini teman-teman. Sesepuh itu
bilang kepada saya kain ini tidak boleh jauh dari dia, teman-teman. Dan ini dikasih nama Jowo, Mas. Waktu saya tanya, waktu saya beli, mengasih nama Jowo, dan saya tidak akan merubah nama tersebut karena nama memiliki makna ya, Mas ya. Jadi saya tetap menerapkan nama tersebut ya, teman-teman. Saya yakin bayi ini memiliki kelebihan, jadinya saya akan rawat, dan tanda tuh di sini, Mas. Gitu. Tanda di situ. Boleh di zoom Mas Topik, tapi jangan terlalu dekat karena itu cahayanya sangat terang. Di silo dia, Mas, kasihan. Betul sekali. Nah, teman-teman, ini kan saya rubah ya menjadi manusia ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalian jangan datang ke rumah saya. Nanti kalian menemukan gondaro di tengah jalan, kalian bawa ke sini, kalian minta rubah menjadi orang ganteng. Tidak bisa ya, teman-teman ya, gitu. Karena ini sesuai dengan aturan gitu ya, Mas. Jadi nggak sembarangan makhluk gaib bisa dirubah menjadi manusia gitu, teman-teman. Kalian bawa gandarwo hitam besar tinggi ke sini minta dirubah menjadi orang ganteng, nggak bisa, teman-teman. Saya pun merubahnya nggak asal ngerubah, saya harus ke balik gunung yang jaraknya 2 hari dari rumah saya, dan saya minta doa untuk merubah bayi ini menjadi manusia. Jadi nggak sembarangan, teman-teman. Ntar kalian anggap video ini kalian bawa-bawa makhluk gaib ke tempat saya, kalian minta rubah dia menjadi manusia, tidak bisa ya, teman-teman ya. Saya mau gendong, Mas, tapi kok gede banget ya, Mas ya. Nanti dia nangis, Mas. Ya, teman-teman, alhamdulillah dia sudah saya sempurnakan menjadi manusia, walaupun belum utuh ya, Mas ya. Karena maksudnya ini masih 99%. Karena di bagian apa ya, Mas ya, mata ya, Mas ya, dia masih kayak ibunya, teman-teman. Masih ya kayak mata hantu kan, Mas Taufik tahu lah ya. Jadi belum sempurna menjadi mata manusia, ini masih 99%. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dia akan menyesuaikan gitu. Ya, teman-teman, alhamdulillah ini berkat doa kalian juga semuanya, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa saya bisa merubah bayi Kunti ini menjadi manusia. Semoga uang yang saya keluarkan untuk membeli bayi ini tidak sia-sia ya, teman ya. Iya, karena saya yakin nantinya dia mempunyai kelebihan dan nantinya dia akan membanggakan saya dan ibunya ya, teman-teman ya. Walaupun ini bukan anak saya tidak akan saya yang beli ya, Mas ya. Ini bukan anak saya, tapi ini saya yang beli, saya yang nebus. Tapi kalau ibunya mau ke sini saya tidak ngelarang, teman-teman, tapi jangan diambil gitu ya. Nah, teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin kalau nanti ibunya datang ngasih ASI, saya tidak melarang gitu ya, teman-teman ya, karena ini anak dia, teman-teman. Ya, saya akan tutup, sampai ketemu di penelusuran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Mas.